Baik, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita belajar topik text mining. Ya, jadi untuk text mining ini sebenarnya dari dua kata ini sudah bisa dipahami ya untuk garis besarnya, di mana di sini dilibatkan yang namanya teks. Ya, ini teksnya, sehingga ilustrasi-ilustrasi ini sebenarnya itu bagian dari teks. Ya, dilanjutkan dengan mining, berarti bagaimana kita menggali informasi berdasarkan teks. Ya, jadi di sini ada beberapa ilustrasi bisa Anda lihat. Misalnya kumpulan ini adalah teks. Ini kita anggap semua teks, ada yang teks digital, ada yang teks yang biasanya kita gunakan sehari-hari, misalnya koran dan yang lainnya. Tentunya tugas dari text mining ini bagaimana kita menggali sesuatu mungkin yang penting atau informasi-informasi tertentu dari kumpulan teks yang tersedia. Ya, jadi misalnya kita lihat koran digital atau bahkan mungkin bisa kita lakukan analisa terhadap komentar-komentar di Twitter atau di sosial media. Ya, kira-kira seperti itu inti dari text mining ini. Ya, sehingga kalau kita lihat beberapa definisi yang menyatakan text mining itu seperti apa, ini mari kita lihat sama-sama. Yang pertama itu, text mining itu dia sebagai bagian dari penemuan informasi yang baru. Ya, jadi sebenarnya hampir sama dengan data mining. Nanti kita lihat apa perbedaan antara text mining dengan data miningnya. Ya, tapi tentunya tetap konsepnya itu bagaimana menemukan informasi yang baru yang sebelumnya itu tidak pernah diketahui. Ya, atau lebih dominannya tetap mengekstrak informasi. Ya, mengekstrak informasi, menemukan informasi baru. Ya, cuman lebih dominan nanti informasi itu didapatkan itu berdasarkan teks. Ya, itu kira-kira inti untuk yang pertama. Untuk yang kedua, di sini text mining itu menambang data. Jadi mining itu kategori menambang data. Di sini sudah diperjelas lagi berupa teks. Ya, berupa teks artinya teks-teks digital, ya, atau mungkin mengambil bagian-bagian penting dari sebuah dokumen sehingga nanti akan dilakukan analisa keterhubungan setiap dokumen yang ada. Ya, jadi ini diperjelas lagi, menambang data yang berupa teks di mana sumber data itu biasanya yang pastinya kalau teks itu dari dokumen. Tujuannya untuk apa? Mencari kata. Ya, mencari kata yang dapat mewakili isi dari dokumen tersebut. Artinya seperti ini. Dalam suasana tertentu, ya, kira-kira teks itu membahas apa? Ya, apa yang dibahas atau apa pembahasan yang paling dominan atau apa inti dari pembahasan yang ada di dalam teks tersebut. Ya, itu kira-kira intinya dari text mining. Selanjutnya, apa yang menjadi pembeda antara text mining dengan data mining? Ya, yang membedakan ini sebenarnya cuma satu, yaitu sumber datanya. Ya, atau lebih dominan dengan inputnya. Input text mining itu seperti apa? Input data mining itu seperti apa? Jadi kalau text mining itu dia lebih dominan ke data yang tidak terstruktur. Ya, sementara untuk data mining itu dia lebih mengarah ke data yang terstruktur. Ya. Makanya di sini dinyatakan data mining ini antara data yang terstruktur dengan tidak terstruktur. Itu kira-kira gambarannya. Ya, jadi pada dasarnya prosesnya sama.
Ya, hanya inputnya. Makanya nanti kalau untuk text mining bisa itu digabungkan dengan algoritma-algoritma yang kita pelajari sebelumnya. Jadi misalnya text mining nanti tujuannya untuk clustering bisa juga, ya, atau mungkin nanti untuk melakukan klasifikasi bisa juga. Ya, artinya kalau kita buat menjadi satu topik, ini bisa juga misalnya implementasi algoritma C45 untuk melakukan klasifikasi A berbasis text mining. Bisa juga. Hanya nanti pada saat kita kerjakan, kita memulai dari konsep teksnya, yaitu teks data-data atau dokumen-dokumen penting. Ya, jadi harus bisa dipahami atau bisa dibedakan sebenarnya sumber data itu seperti apa. Atau kalau di komputer itu tadi apa? Input, proses, output. Jadi hanya di input aja yang berbeda. Sementara prosesnya itu tetap sama. Contoh, ya misalnya buku ini yang menjadi inputnya email, artikel, halaman web dan yang lainnya. Itu bisa dijadikan sebagai sumber data pada text mining. Selanjutnya ada beberapa tahapan yang harus kita laksanakan pada saat menyelesaikan permasalahan yang menyangkut dengan text mining. Yang pertama itu adalah token, ya, tokenizing. Ini pada dasarnya ini harus diingat, melakukan pemotongan, ya, melakukan pemotongan setiap kata pada dokumen yang tersedia. Ya, jadi logikanya untuk yang pertama ini kita pisahkan setiap kata yang ada di dalam dokumen. Ya, itu dia intinya. Jadi pisahkan. Contoh, saya sedang belajar text mining bersama rekan-rekan secara daring sangat menyenangkan. Ya, ini pada dasarnya adalah teks. Jadi tahapan ini yang pertama ini penentuan tokennya itu pisahkan semua kata. Ya, jadi kalau misalnya ada 2000 kata berarti otomatis kita lakukan pemisahan sebanyak 2000. Ya, ini hanya sekedar sampel aja. Jadi saya sedang belajar text mining bersama rekan. Ini dipisahkan semua. Ya, itu untuk yang pertama. Yang kedua itu adalah filtering. Ya, filtering itu dia lebih dominan ke penggunaan kata-kata yang kita butuhkan saja. Ya, ini atau lebih dominan bisa juga membuang kata yang tidak penting. Ya, membuang kata yang tidak penting atau hanya konsepnya itu menyimpan kata yang penting. Nah, jadi misalnya seperti ini. Ini tadi pemisahan dari tokennya. Selanjutnya dilakukan filtering. Artinya gini, filtering itu kita pakai kata yang paling mendukung. Ini bisa juga ada tekniknya juga di sini, ya kita buang aja kata ganti orang. Misalnya saya sedang, ya saya sedang. Mungkin yang kita buang kata saya. Ya, atau mungkin kita buang lagi kata-kata sambung. Misalnya rekan, ya, misalnya secara, misalnya ini bersama, ini kita buang. Bisa. Ya, sehingga dengan tahap filtering ini misalnya, ini pemisalan yang hanya kita gunakan itu adalah belajar text mining daring bersama menyenangkan. Ya, apakah ini sudah benar? Bisa aja, atau mungkin bisa juga kita hilangkan. Misalnya kita pakai hanya belajar text mining daring menyenangkan, bersamanya bisa dihilangkan. Ya, jadi tidak ada ketentuan khusus yang menyatakan ini loh kata yang kita gunakan. Harus seperti ini kata-kata di text mining itu yang kita manfaatkan. Ya, jadi tidak ada yang seperti itu. Tentunya yang tidak penting dibuang. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga ini stemming. Ini lebih mengarah penentuan kata dasar. Ya, jadi kalau di sini dibuat tahap mencari root. Ya, tapi kalau misalnya kita terjemahkan dengan
prinsip pemahaman kita itu mengembalikan kata dasar, ya. Jadi mengembalikan ke awal. Contoh, ini contohnya, kalau belajar mungkin ini sudah jelas, belajar. Teks itu tidak bisa lagi kita rubah, mining juga tidak bisa kita rubah lagi, ya. Daring ini tidak bisa kita rubah lagi, bersama ini bisa aja sebenarnya, sama, menyenangkan, ya. Ini kita kembalikan ke kata dasarnya, misalnya senang. Ya, jadi sehingga tahapan stemmingnya itu adalah belajar, teks, mining, daring, bersama, senang. Ya, atau mungkin ini bisa kita buat sama, ya, tergantung pemahaman kita untuk menentukan kata dasar. Baru yang ketiga itu adalah tag. Ya, ini tag ini sebenarnya kalau kita di Indonesia ini tidak di bahasa Indonesia tidak terlalu dimanfaatkan, ya, karena sesuai dengan definisinya itu mencari bentuk awal. Ya, dia hampir-hampir mirip dengan stemming tadi. Cuman ada perbedaannya, artinya bagaimana kita menentukan, mungkin ada istilah-istilah. Ya, ada istilah-istilah yang digunakan di sini, kita kembalikan dia ke kata yang lebih dominan, ya, sehingga dibuat di sini tahap mencari bentuk awal atau root dari tiap kata lampau atau kata hasil stemming. Ya, jadi contoh sederhananya, misalnya belajar, ini tetap belajar, teks tetap teks, mining tetap mining. Ya, misalnya yang saya tag di sini adalah yang berubah itu daring. Ya, daring dan senang. Dalam artian daring itu ini bisa dianggap secara online, bersama tidak saya rubah, senang mungkin senang itu lebih dominan gembira misalnya. Ya, jadi itu kira-kira prinsip dari tagnya ini. Baru tahap yang berikutnya itu kita masuk ke analisa. Ya, untuk analisanya ini sebenarnya bagaimana kita melakukan analisa terhadap keterhubungan. Ya, keterhubungan antara kata-kata yang tersedia pada dokumen tertentu. Ya, untuk tahapan ini kita akan memanfaatkan satu algoritma, yaitu algoritma TF-IDF. Apa di situ? Time, frekuensi, dan inverse dokumen frekuensi. Ya, jadi frekuensi kemunculan dokumen di dalam text mining tadi. Ya, itu kira-kira langkah atau tahapan dari text mining. Jadi untuk melakukan itu maka harus dilewati ini semua. Ya, ini 4 ini masih gampang. Kita masuk ke yang kelima nanti. Ke yang kelima ini karena sudah menerapkan algoritma TF-IDF-nya. Baik, kita masuk ke algoritma tadi, yaitu TF-IDF-nya. Sebenarnya tujuan atau fungsi dari algoritma ataupun metode ini itu adalah menghitung bobot. Ya, ini intinya, bobot dari kata yang paling umum. Ya. Itu dia kira-kira intinya. Jadi bagaimana kita memastikan bobot dari setiap kata yang muncul di dalam dokumen. Ya, jadi untuk memastikan akurasinya ini kita memanfaatkan prinsip term frekuensi atau TF dan inverse dokumen frekuensi. Ya, jadi dua ini nanti akan kita lihat seberapa dekat kata yang kita jadikan sebagai kunci mungkin terhadap dokumen yang sudah disediakan. Ya, jadi di sini ada beberapa rumus yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama itu ini untuk mencari nilai TF-nya, ya, ini lebih dominan ke frekuensi kemunculan kata terhadap dokumen yang ada. Ya, jadi misalnya nanti kata saya misalnya. Ya, saya itu kira-kira berapa kali muncul di setiap dokumen yang kita jadikan sebagai sampel. Ya, jadi misalnya kita cari metode misalnya.
metode TF IDF merupakan metode untuk. Ya, jadi nanti untuk yang nomor 1 itu lebih dominan kata metode itu berapa banyak dipakai. Misalnya tadi ini 1, 2, 3 dan yang lainnya. Ya, misalnya di sini 3. Itu untuk yang pertama. Yang kedua itu adalah DF. Ya, DF itu dokumen frekuensi, banyaknya dokumen di dalam satu term tadi. Ya. Yang ketiga itu adalah inverse dokumen frekuensi. Inilah memastikan bobot kemunculan ya terhadap keseluruhan dokumen. Rumus yang kita pakai di sini adalah IDF sama dengan log N. N itu berarti jumlah dokumennya. Ya, per D ekuivalen D, T ekuivalen D. Sebenarnya ini simpel aja pemahamannya ini. Ya, simpel aja ini. Artinya di situ adalah DF-nya sebenarnya. Ya, kemunculan di DF-nya, dokumen frekuensi. Frekuensi dokumen berapa lama dokumen itu muncul. Ya, setelah ini nanti untuk rumus yang ketiga, ini ada 2 bagian. Setelah kita hasilkan IDF-nya itu, maka ada tambahan IDF sama dengan log ya N per DFT ditambah 1. Ya, jadi itu sudah khusus di langkah yang ketiga. Ya, tujuannya itu untuk memastikan bahwasanya tidak ada nilai 0 ya di dalam bobot TF-nya. Ya, mungkin kalau masih bingung di sini nanti kita lihat aja ke contoh kasusnya langsung. Ya, untuk contoh kasus pemisalan ini jika diketahui dalam 3 dokumen, ya coba diikuti ini pelan-pelan. Artinya ada 3 dokumen, ya, ada 3 teks. Teks pertama atau dokumen 1 yang kita anggap sebagai D1, misalnya, ya ini contoh, kiriman emas yang rusak akibat kebakaran. Itu ya, misalnya file 1 lah ini. Di file yang kedua, misalnya ada satu teks atau satu kata yang kita ambil, satu kalimat, pengiriman perak tiba dengan truk perak. Yang ketiga, pengiriman emas tiba dengan truk. Ini pemisalan. Ya, ini ada contoh. Ya, ini hanya sebatas contoh. Kalau kita implementasikan ke yang sebenarnya, tidak mungkin di dalam satu dokumen itu hanya yang ini. Ya, tentunya banyak di sana kalimat, ya bahkan mungkin ada ratusan halaman. Ya, tapi kita buat pemisalan yang seperti ini, diharapkan bisa dipahami lebih cepat. Yang ditanyakan, tentukan keterhubungan setiap kata untuk ketiga dokumen tersebut dengan kata kunci. Ya, jadi pada saat kita implementasikan algoritma TF-IDF-nya itu, maka di sana ada satu titik yang perlu kita ketahui, yaitu adalah kata kunci. Ya, kata kuncinya itu adalah pengikat, ya, artinya keterhubungan kata kunci terhadap dokumen. Atau berapa persen kemunculan kata kunci itu terhadap dokumen yang tersedia. Ya, itu yang pertama. Baru yang kedua, bisa jadi tanpa kata kunci. Kalau tanpa kata kunci berarti semua kata yang muncul di dalam dokumen itu harus kita jadikan sebagai bagian dari kata kuncinya juga. Ya, tapi kalau ditentukan tentunya lebih mudah. Contoh, kalau kita menemukan kasus text mining itu tanpa kata kunci, ya, tanpa kata kunci, berarti tadi semua kata ini akan dijadikan. Misalnya kiriman emas rusak akibat kebakaran, pengiriman perak dan yang lainnya. Tapi karena di sini sudah dikunci, maka fokus kita itu adalah ketiga kondisi ini, yaitu emas, perak dan truk. Ya, solusinya seperti apa? Karena ini adalah bagian dari text mining, berarti otomatis kita pakailah langkah-langkah dari text mining tadi, yaitu tahap pembentukan token. Ya, tahap pembentukan token itu apa? Yaitu pemotongan teks. Jadi misalnya dokumen 1, ini saya mulai dari dokumen 1, kiriman, berarti kita pisahkan. Ya, ini pisahkan sama dengan yang pertama tadi.
Dokumen 2 juga kita pisahkan. Oke, itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua itu adalah filtering. Ya, tahap filtering tadi apa? Mengambil kata-kata yang penting aja dari token. Ya, kita ambil aja yang penting. Nah, contoh, yang penting di dokumen 1 itu kirim, emas, rusak, bakar. Berarti yang tidak masuk di situ kita cek dulu. Yang itu tidak masuk, akibat itu tidak masuk. Yang masuk itu hanya kiriman emas, rusak, kebakaran. Ini saya ulangi. Tidak ada satu ketentuan khusus yang menyatakan kata yang kita gunakan itu harus ini, ya, tapi kita pakai kata-kata yang penting. Ya, menurut kita sesuai dengan kata kunci. Oke, ini dia. Jadi itu tahap filtering. Kirim, emas, rusak, bakar. Kirim, perak, truk, perak. Kirim, emas, truk. Ya, itu tahap filteringnya. Kita masuk ke tahap stemming. Stemming ini tadi apa? Mencari root. Ya, mencari root. Ya, untuk mencari rootnya itu ya sebenarnya yang kita pakai data dari sini. Ya, ini tadi maaf saya kopikan dari sini langsung. Oke, kita buat kirim. Ini aja, ini kirim ya. Emas, rusak, bakar. Ya, masih sama dengan yang ini, kirim. Ini kirim. Ini kirim juga, ini perak, ini truk, ini perak, ini emas, ini truk. Ya, jadi ini kita hilangkan ya. Ini salah copy. Ya, tapi tahapan stemmingnya seperti itu. Yang berikutnya kita masuk ke tahap yang keempat tadi, yaitu menentukan atau melakukan perhitungan dengan TF dan nilai DF, IDF-nya. Ya, tentunya yang kita manfaatkan sebenarnya rumus yang tadi. Cuman di sini kita pakai dia tabel sebagai alat bantunya. Oke. Nah, jadi key-nya ini kita anggap adalah kata kuncinya tadi. Kata kuncinya tadi kan ada emas, perak, dan truk. Ya, baru kita susun. Ini kita pastikan dulu penentuan nilai TF-nya dulu. Ya, TF-nya ada berapa dokumen di awal? Itu ada 3, yaitu dokumen pertama, dokumen kedua, dan dokumen ketiga. Nah, selanjutnya kita pastikan kata emas itu di dokumen pertama itu berapa kali munculnya. Nah, itu dia gambarannya. Jadi kalau kita kembalikan ke awal, dokumen pertama itu emas itu muncul sebanyak sekali. Makanya dibuat di sini 1. Di dokumen kedua dia seperti apa? Dokumen kedua itu ternyata tidak ada kemunculan kata emas. Di dokumen ketiga ada enggak? Ada, yaitu 1 kali. Ya, berarti untuk dokumen pertama, ya, dokumen pertama ini emasnya muncul di sini, di dokumen kedua tidak ada muncul, di dokumen ketiga dia muncul sekali. Sama halnya dengan yang ini, berarti perak itu di dokumen pertama itu tidak ada muncul, di dokumen kedua munculnya sebanyak 2 kali. Ya, itu kira-kira. Oke, selanjutnya DF itu apa? Ya, DF itu adalah frekuensi dokumennya. Ya, artinya di sini tadi di antara semua dokumen itu kemunculannya itu berapa dokumen? Di jumlah dokumen jumlah dokumennya berapa? Contoh, kalau kita cek emas itu hanya ada di dokumen 1 dan ada di dokumen ketiga. Berarti dua dokumen, artinya kata emas itu muncul di 2 dokumen. Ya, itu kira-kira prinsip di DF-nya. Oke, yang berikutnya kita cek perak itu muncul di mana? Ya, muncul di D1 tidak. Di D2 iya. Di D3 tidak. Sehingga kemunculannya itu hanya sebanyak sekali. Ya, ini jangan disalahartikan. Ini bukan 1 ditambah 1. Makanya 2. Nanti jadi salah. Ini 2. Oh, berarti 2, bukan seperti itu.
jumlah dokumennya. Ini D1 sekali, di D3 sekali, makanya dia 2. Sementara perak itu hanya ada di D2, cuman sekali. Ya, di dokumen pertama aja, makanya di dokumen kedua, makanya di sini 1. Jangan nanti oh berarti ini 1 tambah 1 2. Ini 0 tambah 2 tambah 0, 2 di sini, bukan. Ya, tapi dia mengacu terhadap posisi dokumennya. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai frekuensi atau persentase setiap dokumennya ini dengan memanfaatkan rumus D per df. Ya, D per df ini kita ingat D-nya itu, ya, D-nya itu berarti jumlah dokumennya, dokumen yang tersedia dibagi df. Ya, berarti di sini kalau kita lihat D-nya itu kan di sini ada 3, ya, jumlah dokumen itu 3, sementara df-nya itu 2. Ya, berarti lebih dominan ke 3 dibagi 2, yaitu 1,5. Ya, ini berarti kalau kita lihat ini D-nya tadi, D-nya itu 3 dokumennya, ini 1 berarti 3 dibagi 1, ini maka menghasilkan 3. Selanjutnya ini D per df-nya itu, D-nya itu 3, df-nya 2, berarti 3 dibagi 2 menghasilkan 1,5. Ya, itu kira-kira untuk memastikan nilai atau frekuensi untuk setiap dokumen yang ada. Yang berikutnya lagi kita cari nilai IDF-nya. Ya, sesuai dengan rumus IDF-nya itu sama dengan log, ya, D per df sebenarnya. Ya, D per df. Artinya di sini kita menghasilkan angka 0,176 itu berdasarkan rumus D per df. D-nya kan 3. D-nya 3, sementara df-nya itu adalah 1. Ini D per df berarti ini 1,5. Ya, menghasilkan 0,176, atau mungkin kita cek dulu, kita pakai kalkulator. Ya, di sini kita cek ini log D per df. D-nya itu 3, df-nya tadi kan ini sebenarnya sudah dapat D per df, ini dia D per df. Ya, artinya ini sebagai alat bantu. Ya, jadi angka 0,176 itu dihasilkan berarti dari log 1,5, kira-kira seperti ini. Ya, kita buka, coba lihat kalkulator, berarti ini log 1,5. Oke, log 1,5 atau logaritma 1,5 itu 0,176. Makanya menghasilkan 0,176. Ya, atau ini kita coba lagi, berarti ini IDF-nya sama dengan log D per df. Jadi nggak perlu kita hitung lagi D-nya, D per df-nya, karena di tabel di file sebelumnya itu sudah kita buatkan D per df. Ya, jadi tinggal kita pakai angka yang ini. Ya, makanya ini tadi 0,176. Sementara kita masuk ke log 3. Log 3. Nih, log 3 itu 0,477. Ini dia. Ya. Sampai nanti keseluruhan kata kunci. Baru yang terakhir itu kita pastikan, ya, untuk memperbaiki tadi atau untuk memastikan setiap bobotnya itu tidak memiliki angka 0, maka sesuai dengan rumus itu dibuat IDF tambah 1. Ya, itu bisa Anda lihat di rumus, yaitu 0,176 ditambah 1.
Ya, 1,176. Ya, ini nanti dilanjutkan sama ini. Baru yang berikutnya kita menentukan bobotnya. Ya, ini yang terakhir, yaitu penentuan bobot. Ya, di sini yang saya ambil datanya itu yaitu data dokumennya tadi. Ini saya pindahkan dari sini, D1, D2, D3 sama IDF ditambah 1. Artinya angka yang ini. Karena yang kita gunakan adalah angka ini. Oke, selanjutnya sesuai dengan rumus atau penentuan bobot ini, W sama dengan, ini pastikan, TF dikali IDF-nya ditambah 1. Artinya nilainya ini. Ya, atau lebih dominan kalau kita lihat bisa dipastikan TF-nya itu berarti ini 1, 0, 1. Artinya angka ini atau D1-nya itu kita pakai untuk bobot D1. Nilai yang ini kita pakai untuk bobot D2. Nilai yang ini kita pakai untuk bobot D3. Ya, tapi isinya itu kita pakai rumus W sama dengan TF dikali IDF ditambah 1. Nah, berarti logikanya kita mulai, berarti 1 dikali ini untuk mengisikan angka yang ini, maka 1 dikali 1,176, berarti ini. Selanjutnya ini 0, ya pastinya karena ini 0, maka langsung otomatis 0, artinya apapun dikali 0 hasilnya 0. Untuk D3 ini ada 1, berarti 1 dikali ini, ya maka menghasilkan ini. Itu kira-kira gambarannya. Atau kita buat satu contoh lagi. Ini 0, berarti di sini 0. Ini 2, berarti 2 dikali 1,477. Hasilnya 2,954. Ini 0. Ya, kita hasilkan yang ini dihasilkan dengan angka ini, dihasilkan dengan angka ini. Selanjutnya dihitung. Ya, kita hitung nilai D1-nya berapa, yaitu 1,176. Untuk dokumen yang kedua itu nilainya 4,13. Dan untuk yang ketiga itu nilainya 2,352. Artinya di sini kita sudah menemukan bobot dari masing-masing dokumen. Ya, sehingga kalau kita lihat nilai tertinggi untuk pembobotannya itu ada di D2. Dalam artian di sini kata kunci yang kita sediakan itu, ya, dia lebih mendominasi di dokumen kedua. Ya, itu kira-kira gambarannya. Makanya di sini untuk hasil pembobotan, jika diurutkan bobot untuk masing-masing dokumen, maka nilainya yang ini. Ya, atau kesimpulannya tadi, dokumen kedua lebih mendominasi terhadap kata kunci yang sudah disediakan. Ya, itu kira-kira pemanfaatan TF IDF-nya. Ya, sekarang untuk tugasmu, ya, untuk tugasnya Anda kunjungi halaman ini. Ya, silahkan pilih salah satu dosen. Ya, nanti diklik salah satu dosen di sana. Lalu arahkan ke GS dokumennya. Ya, kopikan semua judul ke Word. Ya, ini ketentuannya hanya judulnya aja. Ini judul dosen itu Anda ambil semua. Ya, hanya judul tanpa ada penulis dan penerbit di sana. Ya, ini harus dipastikan semua page-nya itu muncul. Lalu lakukanlah proses perhitungan dengan memanfaatkan algoritma ini TF-IDF-nya tadi, ya, dengan memanfaatkan data judul publikasi dosen yang bersangkutan tadi. Ya, serasa cukup. Sekian dan terima kasih.